Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati dosen pengampu yakni guru kita Dr. Usman Nur SAG MAG dengan mata kuliah Desain dan Produksi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Kemudian yang kami hormati teman-teman mahasiswa program pasca sarjana yang pare-pare, khususnya kelas B Pendidikan Agama Islam. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan berkah ini, yakni di bulan suci Ramadan. Maka patutlah kita syukuri pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi sebagai panutan kita, Nabi sebagai suri teladan kepada kita semua. Yang teman-teman yang kami hormati dan dosen yang kami banggakan dan kami hormati pula. Perkenalkan, nama saya Ansar, asal saya dari Bone, tinggal di Baru. Sekarang kurang lebih 9 tahun sudah ada di Baru. Keseharian saya itu sebagai takmir masjid di Masjid Modern Kuri Langit yang ada di Baru. Kemudian pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mempresentasikan tentang media pembelajaran. Sebelum lanjut, pasti kita sudah dengar apa itu media pembelajaran. Ketika kita mau belajar atau guru mau mengajar, pasti memerlukan media pembelajaran. Karena dalam proses pembelajaran sulit akan tercapai, sulit akan tersampai apa yang kita sampaikan kepada siswa atau kepada murid kalau tidak ada media yang kita gunakan atau bahan ajar yang kita siapkan. Maka dari itu, saya akan menjelaskan apa sebenarnya media pembelajaran. Media berasal dari bahasa Latin, yaitu medius, yang secara harfiah berarti tengah, perantara, atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media adalah wasailah, artinya perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada pengirim. Nah, itu menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah, menurut Yusuf Hadi Miarso mengatakan bahwa media pembelajaran adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa mahasiswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar. Berdasarkan pendapat tentang pengertian media pendidikan, dapat kita ambil kesimpulan bahwa media pendidikan hakikatnya adalah perantara yang dipergunakan dalam proses pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang kita inginkan. Kemudian, sumber belajar terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sumber belajar yang didesain, kemudian yang kedua adalah sumber belajar yang dimanfaatkan. Sumber belajar yang didesain atau by design adalah sumber belajar yang didesain merupakan sumber-sumber belajar yang secara khusus berkembang sebagai komponen sistem instruksional yang diharapkan dapat membantu kemudahan keinginan belajar yang bersifat formal ataupun non-formal yang mempunyai tujuan tertentu. Kemudian sumber belajar yang dimanfaatkan. Sumber belajar yang tinggal dimanfaatkan yaitu sumber-sumber yang tidak secara khusus didesain untuk keperluan pembelajaran, namun dapat ditemukan, diterapkan, dan digunakan untuk keperluan belajar.
seperti halnya papan tulis, buku, spidol, proyektor, komputer, itulah semua media pembelajaran atau sumber pembelajaran. Sumber belajar banyak sekarang, bisa dari internet, bisa dari orang lain, bisa dari surat kabar dan majalah. Kemudian, apa landasan teoritis penggunaan media dalam pendidikan? Menurut yang saya resume, ada 3. Yang pertama yaitu pengalaman langsung, pengalaman piktorial atau gambar, dan pengalaman abstrak atau simbolik. Ya, pengalaman langsung dalam mengerjakan, misalnya arti kata simpul dipahami dengan langsung membuat simpul, ya itulah pengalaman. Misalnya kita disuruh dalam pramuka, coba buat simpul seperti ini. Itulah ketika kita sudah lakukan, itulah yang termasuk pengalaman kita. Kemudian yang kedua, pada tingkatan kedua yang diberi label ikonik, artinya gambar atau image atau foto, kata simpul dipelajari dari gambar, lukisan, foto, atau film. Ya. Kemudian yang ketiga, tingkat pengalaman, yakni saling berinteraksi dalam upaya memperoleh pengalaman, pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Ya, biasanya ini dilakukan misalnya kita berinteraksi antara guru dan murid, murid dengan murid, murid dengan orang tua, atau teman sebaya kita, saling berdiskusi, bertukar pikiran. Itulah tingkat pengalaman yang untuk berinteraksi. Kemudian selanjutnya adalah apa ciri-ciri media pembelajaran. Ternyata ciri media pembelajaran itu ada beberapa. Yang pertama, ciri fiksatif atau fixative property. Media pembelajaran memiliki kemampuan untuk merekam, menyimpan, melestarikan, dan merekonstruksi suatu peristiwa atau objek. Banyak kejadian-kejadian penting atau objek-objek yang harus dipelajari oleh siswa. Kejadian-kejadian itu tertentu saja seringkali sudah berlalu, misalnya saja peristiwa bersejarah yang terjadi di suatu negara. Siswa dapat mempelajari bagaimana peristiwa atau kejadian-kejadian itu melalui rekaman video, dokumentasi, dan foto-foto. Ya, misalnya kita sebagai guru menceritakan sejarah Syekh Yusuf. Misalnya ada videonya, disuruhlah siswa untuk bagaimana dia melihat atau menonton video itu, kemudian dia buat resume apa saja yang dia ketahui pada saat menonton video. Ya. Kemudian yang kedua adalah ciri manipulatif atau manipulatif property. Kejadian yang berlangsung berhari-hari, bahkan bertahun-tahun dapat disajikan dalam waktu beberapa menit saja. Banyak peristiwa atau objek yang sulit diamati secara langsung dengan mudah diamati melalui media. Pembelajaran berupa rekaman video dan foto. Bayangkan, siswa dapat mempelajari bagaimana proses pertumbuhan dan perkembangan embrio di dalam kandungan ibu, hanya dalam waktu 10-15 menit. Ya, itu akan susah kalau tidak ada media. Nah, lihatlah gambar di samping, inilah proses perkembangan embrio di dalam kandungan sang ibu kita, sang ibu yang kita cintai semua. Kemudian ciri distributif atau distributive property. Dengan penggunaan media pembelajaran, kejadian atau objek pada suatu tempat
dapat disebarkan ke tempat lain dengan kemudian selanjutnya adalah peranan media pembelajaran. Menurut Ahmad Rohani, di antaranya adalah media pembelajaran mengatasi perbedaan pengalaman pribadi peserta didik. Kemudian media pembelajaran mengatasi batas-batas ruang kelas, mengamati benda yang terlalu kecil, mengamati benda yang bergerak terlalu cepat atau terlalu lambat, mengamati suara yang halus untuk didengar, mengamati peristiwa-peristiwa alam. Media pembelajaran berperan membangkitkan minat belajar yang baru. Ya. Mengamati benda yang bergerak terlalu cepat, misalnya pesawat, ya. Ada bisa di video, bisa di foto, misalnya mobil ini lewat. Nah, itulah peranan media. Kemudian peranan sumber belajar itu pertama menjembatani anak atau siswa untuk memperoleh pengetahuan. Nah, itulah peranannya. Mentransmisi rangsangan informasi kepada anak siswa. Ungkapan transmisi dalam konteks ini mempunyai dimensi banyak dan dapat dikaitkan dengan pertanyaan-pertanyaan apa, siapa, di mana, dan bagaimana. Nah, kemudian dimensi sumber belajar. Ya, peran sumber belajar itu sumber belajar misalnya dari TV, dari internet, dari YouTube. Ya, itulah semua sumber belajar dari guru, orang tua, dan masyarakat. Kemudian ada kelebihan dalam media pembelajaran. Pertama, kemampuan fiksatif, artinya dapat menangkap, menyimpan, dan menampilkan kembali suatu objek atau kejadian. Kemampuan manipulatif, artinya media dapat menampilkan kembali objek atau kejadian dengan berbagai macam perubahan atau manipulasi sesuai keperluan. Kemudian kemampuan distributif, artinya media mampu menjangkau audiens yang besar jumlahnya dalam satu kali penyajian secara serampak, misalnya siaran TV atau radio. Bisa juga sekarang melalui Zoom, mendistribusikan kemampuan kita melalui media. Luar biasa kalau Zoom, karena biar beribu orang sudah bisa mendistribusikan ilmu kita. Kemudian memang kelebihan media pembelajaran itu banyak, namun pasti memiliki kekurangan atau hambatan komunikasi. Pertama, verbalisme. Siswa dapat menyebutkan kata tetapi tidak mengetahui artinya. Nah, ini adalah permasalahannya. Hal ini terjadi karena biasanya guru mengajar hanya dengan penjelasan lisan, ceramah, siswa cenderung hanya menirukan apa yang dikatakan guru. Nah, misalnya itu dengar di sekolah, mendikte saja. Sudah didikte, tulis siswa, kemudian sudah itu suruh menyalin, ya, sehingga siswa itu bosan, jenuh. Nah, sekarang sudah canggih, sudah bisa guru menjelaskan berbagai metode pengajaran. Kemudian kedua, kemampuan tidak terpusat. Hal ini dapat terjadi karena antara lain gangguan fisik, ada hal lain yang lebih menarik mempengaruhi perhatian siswa, melamun, cara mengajar guru membosankan atau tanpa bervariasi. Itulah guru harus update, tidak boleh ketinggalan selain zaman teknologi sekarang ini. Kemudian tidak terjadinya pemahaman, kurang memiliki kebermaknaan logis dan psikologis. Ya. Tidak terjadi proses berpikir yang logis, yang masuk akal melalui dari kesadaran hingga timbulnya konsep. Nah, itulah media pembelajaran. Mungkin itu sebagai kesimpulan bahwa seorang guru tanpa memiliki media pembelajaran, tanpa mengupdate diri untuk selalu belajar sebagai guru, maka kita akan tertinggal dan akan ditertawakan oleh banyak orang, bahkan siswa akan lebih pintar dari kita. Maka dari itu seorang guru harus terus belajar. Seperti di kantor itu, guru itu harus taat perintah dan taat ditatar. Ya. Jadi sekian dari kami, dari saya, yang baik-baiknya datangnya dari Allah, yang buruk-buruknya datangnya dari pribadi saya sendiri. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada
melalui media ini, melalui tugas ini oleh dosen kita, Dr. Usman Nur SAG MAG. Semoga Bapak selalu sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.